Dan selamat pagi semuanya. Sungguh lagu yang sangat indah, salah satu lagu favorit saya. Memang kalau disuruh pilih lagu favorit agak susah karena banyak sekali yang indah yang saya suka di dalam buku nyanyi ini. Percaya dan patuh adalah salah satu yang sangat indah karena dari kalimat yang sangat sederhana ini, percaya patuh sudah menggambarkan inti dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke, dan karena kita mau percaya dan patuh, oleh karena itulah kita mau belajar firman Tuhan. Karena yang mau kita percayai dan mau kita patuhi adalah firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita bersama di dalam Injil Matius. Kita kembali ke dalam Matius, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan melihat Matius pasalnya yang ke-13. Kita akan melanjutkan pembelajaran Injil Matius pasalnya yang ke-13. Dan saya ingin mengajak kita untuk membaca ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kemudian setelah itu kita akan baca dari ayat 18 sampai ayat 23. Oke, ayat 1 sampai 9, kemudian ayat 18 sampai ayat 23. Kalau sudah mendapat, saya akan bacakan. Dan silakan jemaat memperhatikan dengan baik, mengikuti di dalam Alkitab Anda. Oke, demikian firman Tuhan. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lompat ke ayat yang ke-18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau menyediakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami. Dan Engkau memberikan jemaat tempat kami dapat bertumbuh di tempat ini. Dan Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami berkat firman-Mu yang Engkau pelihara, walaupun ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, tanpa salah, namun Engkau tetap sertai sehingga ada di tangan kami hari ini. Walaupun begitu banyak orang dan kuasa kegelapan mau menghancurkannya. Karena Engkau telah memberikannya menjadi terang bagi kami. Engkau yang kiranya pimpin Tuhan, supaya kami memahaminya, dan kami terutama nanti dapat melakukannya, dan firman-Mu berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan,
Tentu kalau Anda mengikuti seri kita dari Injil Matius yang sudah kita lakukan dari kapan-kapan, Anda tahu bahwa terakhir kali bulan lalu kita sudah membaca juga perikop ini, namun di kali yang sebelumnya kita berfokus ke masalah kenapa Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan, dan itu adalah ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-17 terutamanya berfokus di situ. Oleh karena itu ayat 10 sampai 17 tadi tidak kita baca lagi, tapi kita ingin berfokus sekarang kepada perumpamaan pertama yang Tuhan Yesus katakan di dalam seri perumpamaan ini yang dicatatkan oleh Matius dalam pasal yang ke-13. Dan kalau kita masih ingat konteksnya, ingat bahwa Tuhan Yesus baru saja ditolak oleh kepemimpinan orang Yahudi. Mereka mengatakan dia adalah pelanggar Sabat, mereka mengatakan dia memakai kuasa Beelzebul dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu sudah kita bahas juga bahwa Tuhan Yesus sekarang mempersiapkan murid-muridnya untuk satu fase baru yang dia sebut sebagai rahasia kerajaan sorga. Sesuatu yang tadinya belum disingkapkan secara penuh dalam perjanjian lama, suatu fase yang tidak dijelaskan kepada Daniel misalnya. Daniel melihat 70 kali 7, namun ternyata ada satu masa yang rahasia di situ. Yaitu ini berbicara mengenai masa gereja dan nanti juga masuk ke masa tribulasi masuk di sini. Jadi ini adalah fase rahasia dari kerajaan sorga dan Tuhan Yesus mulai mempersiapkan murid-muridnya untuk hal-hal ini. Dan perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan di sini mempersiapkan murid-muridnya akan apa yang terjadi secara rohani di masa gereja ini. Dan yang pertama Tuhan Yesus sebutkan di sini adalah perumpamaan tentang penabur. Saudara Tuhan, perumpamaan tentang penabur ini bukan perumpamaan yang membingungkan tentunya bagi mereka. Mereka sangat jelas tentang penabur karena mereka adalah masyarakat agraris. Dan Tuhan Yesus berbicara mengenai seorang penabur yang menaburkan benih, katanya. Dan benih itu kita diberitahu adalah firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan ini ditaburkan. Dan ini yang akan terjadi di sepanjang zaman ketika Tuhan Yesus nanti pulang ke sorga dan sebelum dia datang kembali lagi. Firman-Nya akan ditaburkan, firman-Nya akan disampaikan. Tapi fokus dari perumpamaan ini bukan pada penaburnya dan bukan pada benihnya, tapi fokus ada pada tanahnya. Ada 4 jenis tanah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus di sini. Dan tanah ini menggambarkan manusia. Tanah ini menggambarkan manusia dan bagaimana manusia meresponi firman Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Ada 4 jenis respon yang Tuhan Yesus gambarkan. 4 jenis respon yang mewakili umat manusia di sini. Dan Tuhan mengatakan perumpamaan ini tentu adalah demi kita yang mendengarnya. Supaya kita dapat mengintrospeksi bagaimana dengan saya. Seperti apa respon saya kepada benih firman Tuhan. Tanah yang seperti apakah saya. Nah ini yang Tuhan ingin kita untuk renungkan pada pagi hari ini. Dan oleh karena itu kita akan melihat dan menarik sekali bahwa perumpamaan ini adalah perumpamaan yang Tuhan Yesus sendiri beritahu artinya. Nanti kalau kita akan masuk ke pasal 13 selanjutnya akan ada beberapa perumpamaan lain yang Tuhan Yesus tidak lagi kasih tahu artinya, tetapi Tuhan Yesus mengasumsikan berdasarkan semua Alkitab kita nanti bisa tahu artinya. Dan kita akan selidiki itu belakangan nanti. Tetapi perumpamaan tentang penabur ini Tuhan Yesus sendiri memberitahu kepada kita apa arti dari perumpamaan itu. Itu yang tadi kita baca di pasal 18 sampai pasal 23. Sehingga bagi kita hanya perlu untuk membandingkannya dengan diri kita hanya perlu untuk merenungkannya, dan kita perlu untuk merespon kepada firman Tuhan ini tentunya. Oke, apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang jenis-jenis manusia atau jenis-jenis tanah ini? Tuhan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan strata ekonomi mereka. Tuhan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan pendidikan mereka, tidak membedakannya berdasarkan suku dan lain sebagainya, tapi yang penting bagi Tuhan adalah bagaimana mereka meresponi firman-Nya. Dan Tuhan membagi menjadi 4 di sini. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata bahwa ada manusia yang ketika firman Tuhan diberikan kepada dia, ketika firman Tuhan ditaburkan kepada dia, maka orang ini adalah dikatakan tanah yang di pinggir jalan. Kita lihat itu di ayat yang keempat di sini. Dikatakan pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kita bisa lihat penafsirannya di ayat yang ke-19 dikatakan di situ. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara yang kasih Tuhan,
Tanah ini digambarkan sebagai tanah di pinggir jalan. Tanah di pinggir jalan. Dan kita bisa melihat ini dari faktor eksternal, kita bisa melihat ini dari faktor internal, saudara. Apa yang terjadi secara eksternal? Secara eksternal adalah datang burung. Datang burung, burung ini belakangan dikatakan sebagai si jahat. Jadi si jahat atau iblis digambarkan dengan burung. Datang dan memakan benih firman Tuhan ini. Ini yang terjadi secara eksternal. Tetapi apa analisa kita terhadap tanah itu sendiri secara internal? Kita berkata bahwa ini adalah tanah yang keras. Ini adalah tanah yang keras. Makanya dia adalah tanah yang di pinggir jalan. Jalanan, ya, pada zaman itu Romawi sangat terkenal dengan jalanan mereka. Jadi rupanya mereka punya teknologi yang sudah lumayan canggih juga pada waktu itu. Bangsa Roma memiliki kemampuan untuk membuat jalan, sehingga sampai-sampai ada suatu perkataan all roads leads to Rome, katanya kan, semua jalan menuju Roma, karena Roma ketika dia menguasai begitu banyak negara lain, mereka aktif sekali membuat jalan pada itu. Dan sebenarnya tujuan mereka membuat jalan antara lain adalah supaya pasukan mereka cepat sampai ke wilayah-wilayah tertentu. Jadi bangsa Romawi pada waktu itu lumayan hebat dalam membuat jalan. Dan mereka membuat jalan supaya tentara mereka bisa dengan cepat sampai ke wilayah-wilayah tertentu. Dan jalan itu pasti adalah tanah yang dipadatkan. Ya, dipadatkan dan seringkali juga dikasih bebatuan dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah tanah yang keras. Sehingga ketika benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan ini, dia tidak bisa masuk ke dalam. Tanah ini tanah yang keras. Benihnya tidak, kalau tanah yang gembur, tanah yang dibajak, maka benih itu akan masuk ke dalamnya, ke sela-selanya dia akan masuk ke dalam. Sehingga burung di udara tidak mudah melihat benih itu. Tetapi ketika tanah ini keras, di pinggir jalan, sehingga ketika benih itu jatuh, tidak ada ruang bagi benih itu untuk masuk ke dalamnya. Melainkan dia benar-benar terekspos di permukaan tanah itu. Sehingga datanglah burung, dan dengan segera dia bisa melihat benih-benih ini dan mematuknya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, secara internal kita berkata ini adalah tanah yang keras. Tanah yang keras, tanah yang ketika firman itu jatuh kepadanya tidak masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam, melainkan terekspos di luar dan dengan mudah akan disambar oleh burung. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata di sini, ayat yang ke-19 sekali lagi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ini adalah jenis orang yang katanya apa? Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya. Tidak mengertinya, saudara kasih Tuhan. Kenapa orang ini tidak mengerti? Bukan karena Tuhan Yesus memakai bahasa yang dia tidak paham. Misalnya Tuhan Yesus ngomong bahasa Persia atau bahasa apa yang tidak dimengerti dia. Bukan itu maksudnya. Bukan bahwa Tuhan Yesus memakai atau firman Tuhan disampaikan dengan vocabulary yang terlalu tinggi. Bukan itu maksudnya. Tetapi orang ini tidak mengerti ya, karena ia menolak firman tersebut. Sekali lagi kita melihat bahwa dia adalah tanah hati yang keras. Dia menolak untuk memahami firman ini. Di dalam perikop paralel, coba kita buka dalam Lukas di sini ya. Kita buka Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas pasal 8. Jadi rupanya perumpamaan tentang penabur ini dicatat oleh 3 penginjil, Matius, Markus, Lukas, dan sangat menarik sekali. Kita tidak punya waktu untuk baca semuanya, tapi kalau Anda baca nanti di rumah, yang Markus dan yang Lukas juga, tiga-tiganya sama tapi ada berbedanya juga, ada penekanan yang berbeda-beda di Markus, di Matius, dan di Lukas. Dan di Lukas di sini kita lihat di ayatnya yang ke-5, dikatakan adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang. Nah ini Lukas memberikan sedikit penekanan lebih. Kalau di Matius hanya dikatakan dimakan oleh burung, di Lukas kita diberitahu diinjak orang. Lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis, katanya di sini. Jadi orang ini, tanah ini adalah tanah yang keras. Dia menolak firman itu. Dan dia membiarkan firman itu diinjak-injak orang. Ini adalah orang yang tidak mengapresiasi firman tersebut. Tidak menyambutnya. Menganggapnya sepi. Tidak mau menerimanya.
Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah yang terjadi secara internal. Secara eksternal kita melihat ada burung yang datang, ada orang yang menginjak-injak, ada burung yang datang kemudian memakan benih ini. Iblis bisa memakai berbagai hal, tetapi ini adalah hal eksternal yang dipakai, yang menjadi alasan mengapa seseorang menolak begitu saja firman yang sampai kepadanya. Padahal secara internal sebenarnya adalah karena dia mengeraskan hatinya. Dia mengeraskan hatinya. Tetapi alasan eksternal yang dipakai bisa bermacam-macam. Burung yang datang bisa berbagai jenis. Iblis bisa menggunakan berbagai hal, saudara yang kasih Tuhan. Nah, kita bisa melihat ini dalam pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Kadang-kadang burung yang dipakai adalah burung antagonisme terhadap si pembawa firman itu. Kita melihat bagaimana orang-orang Farisi misalnya, salah satu contoh orang yang mewakili tanah seperti ini. Orang-orang Farisi, ketika mereka mendengarkan firman dari Tuhan Yesus, mereka langsung menolaknya. Mereka tidak merenungkannya, mereka tidak berpikir, mereka langsung menolaknya. Salah satu alasannya adalah karena mereka sudah menolak terlebih dahulu pribadi pembawa berita ini. Mereka sudah mencap Tuhan Yesus sebagai seorang yang melawan mereka. Seseorang yang melanggar hukum Taurat, mereka tersandung di situ. Sehingga ketika firman itu datang, mereka mengeraskan hati. Bahkan ketika bukti demi bukti Tuhan sampaikan secara teologis, secara mukjizat, bahkan sampai mereka berkata, oh ini adalah, ada mukjizat pun ini dilakukan dengan kuasa Beelzebul. Mereka mengeraskan hati, saudara. Dan kita harus berhati-hati. Manusia harus berhati-hati. Ketika firman Tuhan disampaikan, jangan keraskan hatimu, Tuhan bilang. Ada berbagai hal yang bisa dijadikan alasan, burung-burung yang dipakai sebagai alasan eksternal mengapa seseorang menolak dan menghilangkan benih firman Tuhan itu dari hidupnya. Ada yang karena tadi misalnya antagonis terhadap pembawa firman, ada yang karena konsep-konsep yang salah yang sudah dia pegang terlebih dahulu. Ada orang yang sudah terpengaruh oleh ateisme misalnya, sehingga dia tidak mau peduli lagi apa yang dikatakan. Dia tidak peduli tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika ada disampaikan firman Tuhan kepadanya, yang dia pikirkan hanyalah mungkin dia punya suatu kepahitan terhadap Tuhan. Mungkin dia berkata, tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Ya, kalau Tuhan itu ada, kenapa dia mengizinkan ada penderitaan di dunia ini? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia membiarkan misalnya orang tua saya mati? Kalau Tuhan itu ada, kenapa dia membiarkan anak saya mati? Orang-orang yang iblis memakai kepahitan dalam hidupnya mungkin. Sebagai burung yang mematuk benih-benih yang disampaikan kepadanya. Intinya adalah bahwa orang ini menolak firman Tuhan. Tidak mau menerimanya. Sehingga firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dia hatinya berkata, aku tidak mau. Iblis memakai kepahitan. Iblis memakai antagonisme. Iblis memakai penipuan. Ada orang-orang yang sudah dicekoki dari kecil bahwa Alkitab itu mitos. Percaya Tuhan itu adalah hal yang bodoh. Itu adalah untuk orang yang primitif. Ya. Kalau sains sudah membuktikan Alkitab itu salah dan lain sebagainya, mereka sudah ditipu dengan penipuan. Ini adalah burung-burung penipuan. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, dia langsung menghilangkannya. Ini adalah bohongan. Ini adalah mitos. Ini adalah hal-hal primitif. Ini dongeng dan lain sebagainya. Karena mereka ditipu. Dan mereka mengeraskan hati. Mereka tidak benar-benar mengecek. Kemarin di WhatsApp group ada yang bertanya. Dia bilang dari segi medis katanya, bagaimana kalau orang ateis berkata, kamu yang percaya Tuhan itu gila katanya. Itu gila karena kamu percaya sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Saya berkata, lebih gila mana? Orang yang percaya bahwa dari tidak ada apa-apa tiba-tiba muncul alam semesta ini. Lebih gila mana lagi? Orang yang percaya dari batu, dari debu tiba-tiba jadi manusia gitu. Jadi ada makhluk hidup. Lebih gila mana? Kalau kita bicara gila, saudara kasih Tuhan. Makanya banyak orang yang akhirnya berkata, saya tidak punya cukup iman untuk menjadi ateis. Karena itu iman, saudara. Iman bahwa tiba-tiba segala sesuatunya muncul.
Saya tidak punya cukup iman untuk percaya evolusi. Karena evolusi tidak pernah dibuktikan, apalagi bahwa dari benda mati bisa menjadi benda hidup. Tidak ada itu. Tetapi iblis bisa memakai hal-hal ini. Ini adalah hal-hal eksternal yang dipakai, tapi secara internal. Secara internal ini adalah hati yang keras. Hati yang keras yang menolak firman Tuhan. Sekarang kita lihat tanah yang kedua, saudara. Tanah yang kedua adalah tanah yang seperti apa? Yang pertama adalah tanah di tepi pinggir jalan, tanah yang keras tadi. Yang kedua kita lihat ayat yang kelima di sini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 20 tentang orang ini. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Oke, tadi kita lupa baca ayat 6 ya. Ayat 6 dikatakan, tapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah yang kedua dikatakan jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tanah yang berbatu-batu. Dan apa yang terjadi kepada benih di sini? Dia katanya segera tumbuh. Segera tumbuh, namun ketika matahari terbit, maka layulah ia. Matahari terbit ini adalah faktor eksternalnya. Faktor eksternal seperti tadi yang pertama, ada faktor eksternal yaitu burung. Tetapi kita melihat karakteristik tanah ini adalah tanah yang keras. Di dalam tanah yang kedua, ada faktor eksternal, ada teriknya matahari yang menghantam tanaman ini. Tetapi faktor internalnya, tanah ini adalah tanah yang tipis, saudara. Tanah yang tipis. Tanah yang sedikit saja. Di bawahnya batu yang tebal. Ada tanah sedikit di atas batu ini. Sehingga memang benihnya tumbuh. Memang benihnya tumbuh. Tetapi tidak bisa berakar. Tidak bisa berakar. Dan dia tumbuh dengan cepat. Tetapi ketika ada faktor eksternal, yaitu matahari, menyinari benih ini, tanaman yang tumbuh dari benih ini, maka dia segera layu katanya. Oh saudara yang kasih Tuhan, orang yang seperti apakah ini? Orang yang digambarkan tanahnya tipis. Tanahnya tipis berarti masih ada tanahnya. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Orang ini menyambut firman Tuhan. Kalau yang pertama tadi menolak sama sekali. Menolak, dia tidak mau. Ada hal yang memblokir dirinya. Tapi orang yang kedua ini menerima. Menerima, bahkan kalau kita baca di Markus dan Lukas, menerima dengan gembira katanya. Menerima firman ini. Ya. Tetapi dia tidak berakar. Dia tidak berakar. Ya. Sehingga ketika matahari, apa itu matahari? Tuhan Yesus katakan ayat yang ke-21, apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang ini pun segera murtad. Ya. Matahari di sini adalah segala kesulitan, segala pencobaan, segala penindasan dan penganiayaan yang bisa jadi datang bersamaan dengan firman Tuhan. Maka dia segera layu. Dia tidak berakar. Kenapa dia bisa tidak berakar? Karena tanahnya tipis. Dan saudara yang kasih Tuhan, ini adalah orang yang menerima firman itu. Tetapi dia menerimanya mungkin dengan gembira. Tetapi dia hanya berfokus kepada hal-hal yang positif saja dari firman Tuhan. Ini adalah tipe orang yang mau menerima firman Tuhan, tapi hanya yang dia enak dengar saja. Ini adalah orang yang mau ikut Tuhan, tetapi hanya untuk mendapatkan sesuatu yang materi, jasmani, dan duniawi. Oh saudara yang kasih Tuhan, teologi sukses atau prosperity gospel dan lain sebagainya, prosperity teologi kemakmuran, sangat rentan untuk menghasilkan orang-orang dengan tipe tanah seperti ini. Mengapa? Karena yang difokuskan, yang disuruh kejar adalah berkat yang positif saja. Yang disuruh kejar adalah kekayaan saja. Yang disuruh kejar adalah kesuksesan jasmani saja. Maka hanya itu yang ditekankan.
tidak ada akar sama sekali. Ini adalah tanah yang tipis. Dia tidak berakar. Apakah firman Tuhan ada mengandung janji-janji yang indah? Oh iya, amin. Amin, saya sangat percaya itu. Kalau bukan karena janji-janji firman Tuhan, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan selama pandemi ini. Di mana dari media massa, dari segala macam, banyak sekali berita-berita yang negatif terus. Negatif. Tetapi kita berkata, firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung janji-janjinya. Firman Tuhan menyuruh kita, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Firman Tuhan berkata bahwa masa hidup kita ada di tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah perisai kita. Ada begitu banyak janji yang indah dalam firman Tuhan, itu adalah amin dan benar. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau kita hanya mau lihat bagian itu saja, dan kita hanya selektif hanya itu saja, kita tidak mau melihat semua firman Tuhan, maka kita tidak berakar. Maka kita hanya mau sedikit-sedikit. Coba ada satu hal yang sangat menarik bagi saya. Coba kita lihat di ayatnya yang ke ini. Ayatnya yang kelima tadi. Ada satu detail di sini yang sangat menarik. Dikatakan sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Jadi rupanya tanah yang tipis dalam tanda kutip membantu dia cepat tumbuh malah. Jadi sekilas nampak ini kayak hebat gitu. Cepat sekali tumbuhnya. Dan firman Tuhan berkata itu karena tanahnya tipis. Karena tanahnya tipis, dia tumbuhnya seperti cepat. Mengapa demikian? Saya bukan ahli tumbuhan, tapi saya berpikir begini. Kalau misalnya dia tanahnya dalam, maka sebagian pertumbuhan itu harus ke akarnya juga gitu. Kita sering belajar bahwa tumbuhan itu akarnya harus sama dalamnya dengan tingginya. Jadi kalau dia punya tanah yang dalam, dia dari atas itu nggak kelihatan cepat sekali karena dia ada pertumbuhan ke dalam juga yang nggak kelihatan. Tetapi kalau misalnya dia nggak bisa tumbuh ke dalam, maka semua pertumbuhannya adalah yang ke atas, tapi yang ke dalam nggak ada. Nggak ada basisnya dia. Dan dia hanya yang karena tanahnya tipis ini katanya tumbuhnya cepat. Sepertinya meledak, sepertinya hebat. Tetapi tidak memiliki akar. Dia tidak pernah melihat bahwa Tuhan bukan hanya ingin sekedar memberikan kita berkat, bahwa Tuhan tidak ingin memandang dia sebagai seperti dewa lainnya dalam tanda kutip ketika penyembah-penyembah berhala. Kenapa mereka menyembah dewa mereka? Apakah karena mereka sangat mengasihi dewa mereka? Oh tidak, saudara. Kadang-kadang kalau kita melihat patung-patung itu ngeri banget malah. Karena kita berpikir, kenapa ya ada orang mau sembah begini, mukanya garang banget begitu. Dewanya ini kayak, wah ini, kenapa begitu ya? Ada lagi yang pergi ke dewa mana, Gunung Kawi lah, entah dukun apa. Bukan karena mereka benar-benar mengasihi dewa mereka, tapi karena mereka ingin mendapatkan sesuatu. Karena mereka dijanjikan sesuatu. Karena mereka mengejar sesuatu yang materi. Dan Tuhan tidak ingin hubungan dia dengan kita seperti itu. Dia ingin punya hubungan pribadi antara seorang bapak dengan seorang anak. Dia punya hubungan pribadi seorang juru selamat dengan yang dikasihnya seorang mempelai laki-laki dengan seorang mempelai perempuan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan ingin suatu pemahaman yang berakar tentang dia. Sehingga Tuhan berkata, ada orang yang tidak mau semua itu. Tidak mau semua itu. Mereka hanya tertarik kepada berita-berita, oh katanya ya percaya Yesus. Ya, wah saya dengar, itu percaya Yesus jadi konglomerat itu. Itu percaya Yesus katanya dijanjikan bakal lepas dari kutuk kebangkrutan, kutuk pisau operasi dan sebagainya lagi. Saya dijanjikan semua itu. Lalu ya udah, kita mengejar itu. Tidak ada suatu akar bahwa saya mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Saya punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dan ternyata, jangankan mendapat berkat, kalau sampai saya di dunia ini
harus berkorban bagi Tuhan pun. Kalau saya di dunia ini harus berdiri sendirian bagi Tuhan saya akan lakukan karena saya mengenal Dia. Saya mengasihi Dia. Kalau namanya dinistakan di dunia ini, saya akan berdiri untuk Tuhan saya. Saya akan berdiri untuk iman yang benar. Nah, ini orang yang memiliki akar, saudara. Ini yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tidak mau menyembah patung yang didirikan Nebukadnezar, sampai Nebukadnezar marah sekali. Untung mereka ini pejabat tinggi. Kalau bukan pejabat tinggi, udah langsung dibunuh. Tapi karena mereka pejabat tinggi, Nebukadnezar masih berbelas kasihan, kasih mereka kesempatan lagi. Apa benar saya dengar kalian ini begini-begini? Sekarang saya kasih kesempatan sekali lagi. Nebukadnezar bilang. Tapi mereka berkata apa? Tidak ada gunanya kami menjawab Tuanku Raja akan hal ini. Kalau Tuhan yang kami sembah mampu melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami. Tetapi kalaupun Ia tidak mau melepaskan kami tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja. Wah, mendengar itu Nebukadnezar saking marahnya dia panaskan perapian 7 kali lipat. Sebenarnya itu langkah yang salah, saudara. Karena kalau membakar orang lebih menyedihkan itu kalau apinya setengah padam setengah hidup begitu. Itu lebih menyakitkan sebenarnya. Ya, kalau apinya dibikin panas-panas matinya tambah cepat gitu. Kalau Anda baca di sejarah martir para baptis, yang sangat sedih itu kalau sudah kebakar setengah apinya mati. Ya. Waduh, ya. Apinya mati. Ya. Namun para pahlawan baptis itu, nenek moyang rohani kita, mereka menunjukkan bahwa mereka bukan tidak berakar. Mereka malah kehilangan segala-galanya di dunia ini. Tapi mereka sudah mendapatkan segala-galanya. Mereka sudah punya segala-galanya. Seperti Yakub dan Esau, Anda baca lagi, saya sudah sering katakan di Eksegesis Kejadian. Waktu Yakub ketemu Esau setelah berapa puluh tahun kemudian, walaupun sudah dibuatkan bahwa Yakub akan lebih tinggi, namun Esau salah satu kenapa dia nggak jadi marah sama Yakub adalah ternyata dia lihat dia lebih kaya daripada Yakub ternyata gitu. Dan karena itu yang dituju Esau adalah orang yang persis sama seperti ini, orang yang mengejar hal yang jasmani saja sehingga Tuhan bilang dia punya nafsu yang rendah. Esau itu marah setengah mati waktu Yakub curi hak kesulungan dia karena dia pikir itu akan membuat Yakub lebih kaya, lebih hebat dari dia. Dia marah, dia mau bunuh Yakub. Tapi 20 tahun kemudian mereka ketemu lagi. Esau bawa 400 orang segala macam, dia ketemu Yakub. Dia nggak jadi marah. Mungkin nomor 1 memang sudah reda kemarahannya, tapi nomor 2 dia lihat ternyata gue lebih kaya sih dari Yakub. Ternyata saya lebih kaya dari Yakub. Yakub mencoba untuk menyegarkan hati Esau, dia kirim hadiah gelombang demi gelombang. Esau bilang, adikku udahlah, kamu keep aja lah barang ini. Aku punya banyak, Esau bilang. Tapi apa kata Yakub? Tidak, ini untuk engkau, aku punya segala-galanya. Aku punya segala-galanya, Yakub bilang. Karena dia punya Tuhan. Dia punya Allah, sehingga Allah Jehovah dikenal sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub sampai hari ini. Berapa dia tidak bilang aku punya segala-galanya? Oh saudara, Anda bisa kehilangan begitu banyak, tapi kalau Anda punya Tuhan, Anda punya segala-galanya. Ini adalah orang yang kalau dia punya akar. Tapi kalau dia tanahnya tipis berarti dia hanya melihat hal dunia ini saja. Kekristenan pun adalah hal yang untuk dunia ini saja bagi dia. Alkitab adalah untuk yang di dunia ini saja bagi dia. Maka dia tidak punya akar. Tidak punya akar. Dan ketika penindasan ini hanya hal eksternal saja, hal eksternal. Penindasan datang, maka layulah dia. Satu hal yang sangat menarik sekali kalau Anda baca ayat 6. Tetapi sesudah matahari terbit layulah ia. Ini sangat menarik bagi saya. Kenapa? Biasanya tumbuhan itu justru memerlukan matahari. Tumbuhan itu mestinya senang dengan matahari. Tumbuhan yang sehat itu kalau ada matahari mestinya apa yang terjadi? Dia bertumbuh dengan baik gitu.
Tetapi tumbuhan yang satu ini kena matahari malah layu. Karena dia bukan tumbuhan yang sehat. Jadi ini memberitahu kita bahwa bagi orang yang sungguh-sungguh berakar, kesusahan, penindasan adalah salah satu cara kita bertumbuh dalam Tuhan. Apakah pandemi ini merusak iman Anda atau menumbuhkan iman Anda? Ini tergantung ini tumbuhan seperti apa, berakar atau enggak. Karena tumbuhan yang sehat, ada matahari, dia senang. Itu fotosintesis, itu menambah energi bagi dia. Itu adalah sumber kekuatan dia. Orang yang sungguh-sungguh memiliki Tuhan, Tuhan izinkan dia mengalami kesusahan untuk membuat iman dia bertumbuh. Untuk membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Untuk membuat dia makin dewasa. Tetapi ketika dia tidak punya akar, maka yang terjadi adalah dia layu. Dia hilang. Dikatakan di ayat yang ke-21, dia murtad. Dia murtad. Dia pun segera murtad. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah tipe tanah yang juga tidak boleh kita tiru. Coba kita lihat sekarang tipe tanah yang ketiga. Tipe tanah yang ketiga ada di ayatnya yang ke-7. Tanah yang pertama adalah tanah yang keras di pinggir jalan. Tanah yang kedua adalah tanah yang tipis. Dia ada di atas batu-batu. Dia tidak bisa memiliki akar di sini. Tanah yang ketiga di ayatnya yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Apa yang Tuhan Yesus jelaskan mengenai tanah ini? Kita lihat di ayat yang ke-22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sekali lagi kita melihat secara eksternal apa yang terjadi. Secara eksternal ada semak duri, ada ilalang lah, ada tanaman-tanaman lain yang tidak berguna yang hadir di tanah ini. Dan mencekik katanya, menghimpit benih ini, menghimpit tumbuhan yang bagus ini, yang mestinya menghasilkan buah ini, sehingga dia tumbuhan itu mati katanya dan tidak menghasilkan buah. Dan secara internal kita bisa berkata bahwa ini adalah tanah yang tidak bergizi, tanah yang kurang gizi. Tanah yang kurang gizi, kenapa? Karena gizi tanah ini sudah diambil, sudah diberikan kepada hal-hal lain. Gizinya sudah diberikan kepada semak-semak itu. Dan tadi semak-semak itu bukan hanya mengambil gizi di tanah itu, tetapi semak-semak ini juga menghalangi dia dari matahari. Kalau Anda masih ingat pelajaran biologi atau geografi atau apapun lah, Anda belajar bahwa hutan itu kalau dia terlalu lebat, justru di tanahnya, di bawahnya itu susah tumbuh yang besar. Kenapa? Karena sinar matahari terblokir oleh kanopinya. Demikian juga ketika benih ini muncul di tanah ini. Nomor satu, dia bersaing mencari gizi di tanah itu dengan semak-semak lain sebagainya. Dan juga semak-semak ini menutupi sinar matahari yang dibutuhkan oleh benih ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi di sini? Orang ini menerima firman ini. Tanah ini menerima. Jadi bukan seperti tanah pertama jatuh ditolak. Tapi tanah yang ketiga ini dia menerimanya dan membiarkannya tumbuh. Namun ternyata ada banyak hal lain di hati dia. Ada banyak hal lain yang bersaing untuk mendapatkan perhatian dia, bersaing untuk mendapatkan yang mana yang mau dia utamakan dalam hidup ini. Bersaing untuk melihat yang mana yang benar-benar penting bagi dia. Apakah firman Tuhan ataukah semak duri? Dan ternyata tanah ini tidak menghilangkan semak durinya. Tanah ini tidak membabat semua yang lain dan membiarkan benih firman Tuhan itu tumbuh. Namun tanah ini membiarkan semak duri itu. Bahkan semak duri itu dikatakan makin besar, ayat yang ke-7. Lalu makin besarlah semak itu.
Jadi tanah ini bukan menyokong benih itu, tanah ini menyokong semak durinya. Sehingga semak durinya makin besar. Dan semak duri itu menghimpit benih ini. Sehingga benih ini tidak bisa berbuah dan mati. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah orang yang menerima firman Tuhan, sekali lagi. Dia menerimanya. Mungkin dia bilang, oh ini bagus juga. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini lumayan baik. Namun kemudian, ada banyak pertimbangan dia. Dia berkata bahwa, tapi saya harus memikirkan ini juga. Saya harus memikirkan ini juga. Memang firman Tuhan berkata begini, namun ada pertimbangan A, ada pertimbangan B. Dan pertimbangan-pertimbangan ini juga penting. Sehingga loyalitas dia diuji di sini. Yang mana yang akan dia pegang? Dan dia memilih untuk membesarkan semak itu. Sehingga semak itu semakin bertumbuh. Jadi apa semak ini, saudara kasih Tuhan? Coba kita lihat yang Tuhan Yesus katakan. Faktor eksternalnya apa? Faktor eksternalnya apa? Di ayat yang ke-22. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Katanya sini. Ada dua hal yang Tuhan Yesus sebutkan. Yang pertama adalah kekhawatiran dunia ini, dan yang kedua adalah tipu daya kekayaan. Dua-duanya ini mirip, tapi tidak sama persis. Akarnya mirip, tapi tidak sama persis. Kita bisa melihat kekhawatiran dunia ini. Kekhawatiran dunia ini. Ini adalah kategori pertama. Ini berbicara mengenai hal-hal yang buruk, saudara. Kekhawatiran dunia ini. Ini berbicara mengenai orang yang mungkin dia akhirnya tidak memikirkan firman Tuhan karena dia berfokus kepada kekhawatiran dunia ini. Dia mungkin adalah orang yang berpikir saya masih hidupnya berkekurangan. Saya secara ekonomi susah sehingga saya tidak bisa mengikuti firman Tuhan. Dia ada kekhawatiran hidupnya. Ada hal-hal yang dia alami. Sehingga dia berkata, saya tidak punya waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Karena mau hidup saja saya susah. Saya harus bekerja membanting tulang. Saya harus fokus kepada pekerjaan saya. Saya harus ini dan itu. Ada juga yang mungkin mengalami kesakitan. Kekhawatiran hidup bukan hanya masalah ekonomi. Mungkin ada yang mengalami kesakitan. Mungkin ada yang tubuhnya lemah. Dan itu dijadikan alasan oleh dia. Saya belum bisa ikut Tuhan karena saya masih sakit. Saya masih sakit. Tubuh saya masih lemah. Mungkin mereka beralasan, nanti saja. Kalau saya sudah sehat, saya akan ikut Tuhan. Nanti saja kalau saya sudah sukses, saya akan ikut Tuhan. Selama saya masih pontang-panting, kehidupan belum jelas, mana bisa saya datang ke gereja rutin? Mana bisa saya baca firman Tuhan dengan rutin? Mana bisa saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Saya harus pastikan dulu hidup saya mapan. Saya harus berjuang dulu. Saya harus mantap dulu dan lain sebagainya. Kekhawatiran hidup. Kekhawatiran dunia ini. Akhirnya menjadi suatu porsi yang lebih besar dalam dirinya. Daripada melakukan kehendak Tuhan. Daripada ikut Tuhan. Karena dia merasa dia masih susah, masih punya banyak kekhawatiran. Ada yang karena kesusahan dan kesulitannya kecewa kepada Tuhan. Dia merasa bahwa Tuhan harusnya memberkati dia. Harusnya Tuhan memuluskan jalannya. Ya, karena Tuhan tidak memberkati saya begini, saya juga tidak usah terlalu bagaimana sama Tuhan. Dan lain sebagainya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, ada kategori kedua. Kategori kedua ini adalah tipu daya kekayaan. Tipu daya kekayaan ini adalah kategori yang satu lagi, yang kebalikan dari yang pertama, kekhawatiran, namun juga sama sebenarnya. Intinya berbasis kepada hal-hal yang materi. Di mana tipu daya kekayaan ini orang yang sebaliknya. Ada orang yang tidak mau ikut Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan yang pernah dia bilang, oh lumayan baik,
oh lumayan bagus, tapi akhirnya tidak pernah berbuah dalam hidupnya, karena dia dalam kesusahan, karena dia sedang sulit, karena dia banyak khawatir. Tetapi ada juga orang yang firman Tuhan juga tidak benar-benar bisa bertumbuh dalam dirinya, karena dia sukses, saudara. Karena dia sudah hebat, karena dia memiliki kekayaan, jadi dua-duanya bisa. Semak-semak ini bukan hanya orang yang sukses atau hanya orang yang susah, dua-duanya bisa. Siapapun kita bisa membesarkan semak dalam hidup kita. Hal-hal yang mengacaukan pikiran kita, bersaing dengan firman Tuhan untuk mendapatkan perhatian kita, gizi kita, apa yang kita pentingkan dalam hidup ini. Apa yang kita jadikan prinsip, yang mana yang utama, yang mana yang bukan utama. Ada orang yang dalam kekayaan, dalam kesuksesan, akhirnya berpikir, ya saya tidak terlalu penting juga sih Tuhan. Toh selama ini saya baik-baik saja. Apa-apa, ya toh saya sudah sukses. Toh saya sudah berhasil. Toh tanpa saya mengubah sesuai yang Tuhan tuntut, saya sudah dapatkan hal-hal yang indah ini. Itu salah satu alasan mengapa Tuhan berkata bahwa sangat sulit bagi orang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan berarti tidak ada yang masuk, saudara. Puji syukur ada orang-orang yang mengenal Tuhan, yang Tuhan berkati dengan materi. Tetapi banyak orang yang dia punya kekayaan. Dia berpikir bahwa, oh saya tidak perlu Tuhan. Saya sudah sukses. Untuk apa? Untuk apa saya bertobat? Saya nyaman hidup saya. Sehingga dia tidak memikirkan itu. Dan oleh karena itu saya selalu berkata bahwa semua yang Tuhan lakukan itu adalah benar dan bagus, termasuk ketika dia mengutuk dunia ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Karena saya mengajar eksegesis Kejadian, jadi banyak orang sering bertanya, kenapa gara-gara Adam dan Hawa makan satu buah saja Tuhan mengutuk dunia ini? Saya katakan kalau Tuhan tidak mengutuk dunia ini, kalau Tuhan tidak membuat kehidupan di dunia ini susah, Tuhan berkata pada Adam, karena kamu makan buah ini, kamu akan berpeluh, kamu akan mencari makananmu dengan bersusah payah, sampai kamu mati dan balik lagi ke tanah. Namanya orang mengeluh, aduh hidup di dunia ini sekarang susah. Siapa? Hidup di dunia sekarang susah, tiap hari kita harus pikir kita makan apa. Hidup di dunia ini susah. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan tidak buat hidup di dunia ini susah, itu lebih jahat lagi. Kalau misalnya Tuhan izinkan setelah jatuh dalam dosa, ya udah tinggal terus di Taman Eden. Berarti manusia menikmati kehidupan tanpa tahu ada yang salah di dunia ini. Dan merasa semua baik-baik saja, semua fine-fine saja, semua indah-indah saja, dan mereka tidak berpikir bahwa mereka perlu diperdamaikan kembali dengan Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang luar biasa salah di dunia ini. Dan saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu, kekayaan belum tentu adalah berkat. Kemiskinan belum tentu adalah kutuk, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kekayaan itu membuat kita berpikir bahwa tanpa Tuhan pun semua sudah baik-baik. Tanpa firman Tuhan pun semua sudah fine-fine saja. Saya nyaman. Maka kekayaan itu adalah kutuk sebenarnya. Adalah kutuk yang terbesar. Oleh karena itu seringkali kalau kita sering mendoakan Tuhan, doakan si ini dia perlu diselamatkan, Tuhan doakan si itu dia perlu dengar Injil dan lain sebagainya. Kadang-kadang hidupnya terlalu nyaman. Dan kalau kita sungguh-sungguh mendoakan Tuhan, ya bagaimana supaya orang ini dia bisa dibuat tahu akan firman-Mu, akan digoncang akan firman-Mu. Kadang-kadang Tuhan harus menggoncang hidup seseorang. Menggoncang hidup dia. Dan membuat dia berpikir, oh tidak semuanya baik-baik saja. Aku memerlukan Tuhan, aku memerlukan hubungan dengan Tuhan, aku memerlukan juru selamat. Karena kalau tidak, semak-semak di dalam tanah ini, dia menyita semua perhatian kita. Menyita semua atensi kita. Dan itu kita jadikan semua itu prinsip dalam hidup ini. Dan benih firman Tuhan tidak dapat bertumbuh.
Tetapi saudara yang kasih Tuhan, puji syukur Tuhan Yesus tidak sampai di sana. Tuhan Yesus membicarakan tanah yang keempat di sini. Coba kita lihat tanah yang keempat. Tanah yang keempat. Dikatakan di ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Jadi Tuhan sudah memberikan kita namanya, tanah yang baik di sini. Tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sehingga dijelaskan oleh Tuhan di ayat yang ke-23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ciri khas dari tanah ini adalah dia menerima firman ini, kemudian dia mengerti. Ini sangat menarik. Coba kita buka Markus pasal 4, paralelnya. Nanti kita sintesiskan semuanya. Markus pasal 4, ayatnya yang ke-20. Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu. Oke, jadi kalau di Matius dibilang orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Oke, mendengar, mengerti. Kalau di Markus pasal 4 dikatakan menyambut, mendengar, menyambut. Jadi kita gabungkan. Orang ini mendengar, mengerti, menyambut. Lalu kita bandingkan yang di Lukas. Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-15. Lukas 8 ayat 15 dikatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi kalau kita gabungkan semuanya, ini adalah orang yang mendengar firman itu, mengertinya, dia tidak menolaknya, dia memahaminya, kemudian menyambutnya, dan kemudian menyimpannya dalam hati yang baik. Menyimpannya dalam hati yang baik. Ini adalah orang yang merespon dengan benar kepada firman Tuhan. Dia tidak menolaknya, tapi dia masukkan ke dalam. Dia simpan, itu tidak sebentar saja. Memberikan waktu bagi firman itu untuk mengubah dia. Benih adalah sesuatu yang sangat ajaib, saudara. Benih ini sangat kecil. Namun Tuhan masukkan suatu mukjizat di dalam setiap benih sebenarnya. Di mana di satu benih yang sangat kecil ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, banyak sekali. Ini mukjizat sebenarnya, ini mukjizat kehidupan. Sehingga ada orang yang berkata bahwa anak kecil pun bisa hitung ada berapa benih di dalam satu biji apel. Gampang. Tinggal dia belah apelnya, dia hitung benihnya. Bijinya berapa. Tapi hanya Tuhan yang tahu ada berapa apel dalam satu biji. Nah, itu hanya Tuhan yang tahu. Jadi kalau biji ini ditanam, bakal jadi berapa apel gitu. Anak kecil tahu berapa biji dalam apel. Hanya Tuhan yang tahu berapa apel dalam biji. Kalau kita mengizinkan firman Tuhan mengubah hidup kita, maka suatu mukjizat terjadi. Suatu yang ajaib terjadi. Hidup kita berubah. Dan dikatakan di sini itu bagaikan memberikan hasil buah. Yang katanya ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Saya melakukan sedikit riset di sini. Sebenarnya petani-petani di zaman Tuhan Yesus, biasanya mereka berapa kali lipat sih ininya panen mereka. Dan saya dapatkan bahwa di zaman Tuhan Yesus itu kan belum ada traktor, belum ada pupuk pestisida segala macam. Biasanya seorang petani kalau dia bisa dapat panen 7 sampai 8 kali lipat dari apa yang dia tabur, itu sudah dianggap panen yang sukses. 7 sampai 8 kali lipat. Kalau misalnya seorang petani bisa panen 10 kali lipat dari apa yang dia tabur, itu dianggap sangat sukses, sangat baik. Kalau sampai 20 kali lipat dari apa yang dia tabur, itu sudah luar biasa sekali. Udah kayak jarang terjadi punya barang. Gitu. Tetapi saudara kasih Tuhan, yang Tuhan Yesus katakan di sini, itu 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan katanya 100 kali lipat. Wow. Ini tidak pernah terdengar dan diharapkan oleh petani-petani zaman itu. Dan intinya Tuhan Yesus ingin berkata bahwa
Kalau Anda sungguh-sungguh menerima firman Tuhan dan diselamatkan dan lain sebagainya, maka orang yang sungguh-sungguh seperti itu, dia pasti berbuah. Dan dia berbuahnya itu bukan sedikit, banyak, sedikit, menengah, banyak gitu, bukan. Berbuahnya itu banyak, sangat banyak, atau super banyak. Nah, gitu. Dulu saya anggap itu semacam trik marketing. Kan kalau ada di gerai-gerai tertentu ya, Anda beli minuman dia nggak kasih pilihan. Kalau pilihan dulu kan, kamu mau kecil, sedang, atau gede. Nah, kalau dia nggak, dia bilang, kamu mau gede, gede banget, atau gede-gede banget. Bilang gitu ya. Anda tahulah gerai mana yang saya maksud gitu kan ya. Jadi itu kita bilang, wah ini itu hanya trik marketing atau apa gitu kan. Jadi yang paling kecil dia aja udah large begitu. Tapi ini Tuhan berkata demikian, bahwa yang paling sedikit saja 30 kali lipat. Dan berarti Tuhan berkata bahwa kalau kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, itu benar-benar akan mengubah hidup kita. Itu benar-benar akan berbuah dalam hidup kita. Akan ada perbedaan. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, walaupun semua orang yang menerima firman Tuhan ini pasti berbuah, tetap ada perbedaan. Tetap ada yang bilang, ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Dan kita bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa berbeda? Kenapa ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100? Beda. Dan sebenarnya kita bisa menerapkan 3 tipe tanah yang di atas itu bahkan kepada orang yang diselamatkan sekalipun. Jadi penerapan dari tipe tanah ini bisa kita terapkan kepada orang yang masih belum diselamatkan. Itu nomor 1. Kalau Anda belum menerima Injil keselamatan, maka Anda entah itu nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, saudara. Entah Anda ketika mendengar itu Anda tolak, udah saya masa bodoh, saya nggak mau peduli antar. Atau Anda adalah orang yang hanya mau mendengar firman Tuhan, hanya mau menjadi Kristen karena Anda tertarik pada hal-hal yang jasmani saja, maka saya katakan Anda akan murtad suatu hari. Atau Anda nomor 3, ya. Nomor 3 bahwa Anda menganggap ini bagus, tapi ada terlalu banyak pertimbangan lain. Terlalu banyak pertimbangan lain. Ya. Nanti begini, nanti begitu, nanti begini, nanti begitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bagi orang yang sudah diselamatkan, bisakah kita mendapatkan suatu teguran juga dari sini? Oh bisa. Ya. Kalau kita sudah diselamatkan, berarti kita sudah menerima Injil keselamatan. Tetapi firman Tuhan bukan hanya stop sampai pada Injil keselamatan. Tuhan ingin kita bertumbuh. Oleh karena itu firman Tuhan terus dicurahkan pada kita. Firman Tuhan terus disampaikan kepada kita. Dan untuk firman Tuhan yang selanjutnya ini, kita pun punya pilihan bagaimana kita mau meresponinya. Jadi di hamparan tanah yang baik, jangan sampai walaupun tanah ini baik, tapi ada sedikit yang keras. Ada sedikit yang punya semak. Ada sedikit yang tipis. Walaupun Anda diselamatkan, Anda menerima firman itu dan Anda berbuah, tetapi buah itu tidak maksimal kalau ada bagian-bagian dalam hidup ini yang tidak mau kita gemburkan, yang tidak mau kita bereskan supaya ini pun, di bagian ini pun saya harus menerima firman Tuhan. Ya. Di porsi yang satu ini pun saya harus bongkar batunya. Di bagian yang satu ini pun saya harus hilangkan semaknya. Walaupun saya sudah diselamatkan, walaupun saya sudah menerima secara umum firman Tuhan, namun saya bisa meneropong dalam hati saya sendiri bahwa ada bagian-bagian tertentu yang masih saya keraskan hati. Itu yang bisa membuatkan kita tidak berbuah secara maksimal. Sehingga ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Karena dari seluruh porsi hati kita, ada yang tidak kita kerjakan, ada yang tidak kita persiapkan untuk firman Tuhan. Ada bagian-bagian tertentu yang kita pelihara, karena kita suka semaknya di situ mungkin. Sehingga untuk bagian itu kita tidak mau melakukan yang Tuhan suruh kita lakukan. Maka kita perlu berhati-hati dan kita perlu merenungkan apa yang firman Tuhan katakan di sini. Supaya kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita melakukannya.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, Engkau adalah penabur, dan Engkau menabur sepanjang zaman, melalui firman-Mu, melalui pengkhotbah-pengkhotbah, melalui renungan-renungan, Engkau terus menyampaikan kebenaran-Mu. Dan Tuhan, bagaimana kami meresponi itu? Kiranya Engkau yang menolong kami. Tentu Engkau mengatakan perumpamaan ini, karena kami bisa meresponinya. Ajar kami untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.